ikan yang mentah dimakan mentah-mentah juga. Halo guys, jadi sekarang saya mau buat makanan khas yang ada di daerahku, namanya Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, negara Indonesia, benua Asia. Let's go! Untuk bahan-bahannya kita cek dulu di kulkas ya guys. Oke, nah ini ada cabai. Kalau di daerahku tuh namanya lombok. Nah ini juga. Sip, kita bawa dulu alat-alatnya ke dapur. Let's go. Ini dapurnya, dan di sini tuh saya mau buat makanan khas yang ada di daerahku yang nantinya bakal saya makan dengan ini guys. Kalian tahu ini apa namanya? Dan saya yakin tidak semua daerah punya makanan seperti ini. Oke, dan ini makanan, bukan makanannya sih, tapi ini adalah bahan dasarnya guys. Kita tumpah dulu airnya. Nah, ini guys. Ini sebagai bahan dasar yang akan saya gunakan untuk membuat makanan khas di daerahku. Kira-kira bagaimana rasanya kita makan ini dan kita menjadi seorang perantau di Jakarta untuk mengobati rasa kangen di kampung halaman. Kita buat ini, apalagi saya nggak pernah pulang guys. Udah 3 tahun guys, 3 tahun lebih. Nah guys, sekarang langsung kita buat. Yang pertama kita ambil piring dulu guys. Nih piringnya. Dan ini ikannya kita buat di lantai aja ya guys. Oh ini guys, kita pakai wadah ini bagus guys. Set, wait. Oh ya benar. Kita kayak gini guys. Jadi untuk yang pertama itu kita bakal apa ya? Kita bakal ini misahin dulu antara daging dan tulang dari ikan teri ini. Oke guys, jadi sekarang ini ikannya udah ada nih guys. Kalian bisa lihat. Ini ikannya bakal saya pisahin dulu guys dengan tulangnya guys. Jadi kalian buka-bukanya kayak gini ya guys. Ini sebenarnya dipisahinnya kayak gini tuh guys memang membutuhkan kesabaran guys. Tapi ketika kalian sudah makan itu rasanya wah yummy banget guys. Apalagi kalian kerjakan sendiri kayak gini guys, kayak aku kerjain sendiri kayak gini tuh. Tapi tenang guys, ini aku nggak bakalan ngabisin semuanya guys. Mungkin barang 100 atau 200 ekor guys. Soalnya kita akan buat senikmat mungkin. Soalnya kalau makan sama tulangnya tuh nggak enak guys. Jadi ini saya pisahin ya guys. Saya nggak tahu apakah di daerah lain ada juga yang membuat makanan seperti ini guys. Dan namanya sama atau enggak. Ini sebenarnya buat kayak gini guys. Apalagi kalian buatnya itu dalam kondisi lapar banget kayak gue nih. Gue baru balik dari kerja nih. Gue nyampe di kontrakan jam 7 tadi. Jam 6. Gue langsung pengen aja makan kayak gini guys. Jadi sekarang ini perut udah pada joget-joget guys. Udah keroncongan. Guys, jadi ini sudah sebanyak ini guys. Kira-kira ini tambah nggak ya? Mungkin barang 20 ekor lagi guys. Baru kita hentikan. Oke guys, lanjut lagi. Soalnya gue kerja sendiri nih guys. Jadi mohon bersabar ya guys. Kira-kira jadinya seperti apa? Udah nggak sabar. Oke guys, jadi sekarang kita sudah kelar memisahkan antara daging dan tulangnya. Ini kita simpan. Ya mungkin besok atau lusa, kapan aja saya mau makan, tinggal saya buat lagi guys. Nah ini tulang-tulangnya.
kita pisahin ya guys. Oke, kira-kira jadinya seperti apa? Lanjut terus guys. Jadi sebelum kita racik itu, kita cuci dulu guys. Cukup kita codok-codok kayak gini. Jangan terlalu lama-lama ya guys, nanti rasa ikannya itu hilang. Kita tumpah, tiriskan sedikit. Oke guys, lumayan panjang juga ya guys ya. Tapi namanya juga tantangan untuk bisa makan makanan nikmat ini. Jadi kita sabar. Kuncinya sabar. Bagaimanapun kita hidup di dunia ini, sabar ya guys. Simpan. Oh. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu sambalnya guys. Ini kita siapin lombok guys. Kita cuci dulu. Oke. Sip. Nah, terus kita siapin garam. Terus garam sama penyedap rasa guys. Let's kita mainkan ini guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tambah guys. Oke. Sebenarnya cabai-cabai yang kecil-kecil guys bagus itu. Kalau kayak di daerah aku tuh cabainya kecil-kecil guys, jadi namanya cabai rawit, benar-benar cabai rawit. Ini mah namanya cabai remaja nih guys. Soalnya lumayan gede-gede sih. Oke. Ya, sudah dulu deh. Jadi kita harus menyesuaikan. Jangan sampai juga terlalu kepedasan guys. Kalau terlalu kepedasan mah, waduh, yang ada gue bakal mules. Oke, seperti biasa kita cuci lagi guys. Tapi biasanya ibu negara udah cuci sih sebenarnya. Kayaknya sih. Oke. Kita tambah lagi guys. Ini usahakan kalian gak usah blender ya guys. Soalnya kalau diulek itu biasanya enak. Karena kenapa? Karena pakai keringat. Ada campuran keringat yang masuk ke dalam. Oke. Guys, jadi ini karena terlalu banyak kita masukin kembali ya guys. Takutnya kalau masuk kantor mules juga nih guys. Itu aja deh, cukup. Kebanyakan guys. Gue jadi takut juga sebenarnya sih guys. Gitu aja deh. Kita taburin garam. Lalu kita ulek. Oke guys. Wow, cukup menguras tenaga guys. Pokoknya kalau kalian mengulek, waspada mata kalian ya guys. Karena kalau kenapa mata kalian akan bisa lihat mantan kalian bersama yang lain. Oh. Nah guys, ini udah ada. Kita langsung siap-siap guys.
Ini kita tuang dulu lombanya guys. Ini kayaknya udah cukup nggak ya? Oke. Udah. Ntar kepedesan guys. Udah guys. Dikit lagi deh. Udah guys. Oke. Guys. Merah guys. Kayaknya bakalan pedes nih. Bakalan pedes banget. Nih kalian bisa lihat nih. Nih. Lihat. Wow, merah guys. Tapi nggak apa-apa. Kita tuangin lagi satu kondimen yang harus kita campurkan. Hahaha. Dan kondimennya adalah tara 3 jeruk. Kita masukin guys. Ntar kita cari dulu pisau. Nah, oke guys, kita masukin 3 jeruk guys. Kenapa 3 jeruk? Supaya benar-benar masak dia guys. Oke. Diperas. Usahain jeruknya banyak ya guys. Oke. Ini gede doang sih guys, tapi nggak ada airnya sih guys. Tapi guys, ntar guys, kita feeling dulu guys. Oh, gue lupa bawang merahnya guys. Astaga, lupa gue guys. Bawang merah. Lupa guys, bawang merah. Lupa guys, bawang merah guys. Guys, sebenarnya saya ini nggak bisa megang bawang guys, tapi demi rasa ini gue rela guys. Oke guys, sip, kita tuangin lagi guys jeruknya. Jadi jeruknya itu ada 2 ya guys. Guys, ini udah tenggelam guys. Semoga rasanya bisa enak guys. Satu lagi jeruk guys, supaya benar-benar meyakinkan guys. Nah guys, ini jeruk terakhir, jeruk ketiga guys. Tuang. Oke. Sip.
Oke guys. Nah guys, ini kalian bisa lihat. Nih lebih dekat lagi guys. Jadi ini airnya sebenarnya air dari jeruk guys. Jadi kita akan diamkan sampai 15 menit guys. Biar jeruk yang akan masak semuanya guys. Kita diamkan guys, kita simpan barang 15 menit lalu kita santap. Ini adalah makanan khas dari Sulawesi Tenggara, utamanya di Kabupaten Muna. Ikan yang mentah dimakan mentah-mentah juga. Oke guys, jadi sekarang saatnya kita santap. Nih mari lihat. Jadi ini tadi, jadi kalian bisa lihat tekstur ikannya itu udah berbeda guys. Jadi ikannya putih-putih karena ini udah matang dimasak oleh jeruk guys. Ini jeruk semua nih. Nih, wah. Kayak wanginya tuh udah buat ngiler guys. Kemudian di sini ada ini kambose namanya guys ya. Kambose makanan khas dari Sulawesi Tenggara, utamanya warga Kabupaten Muna. Dan setiap makan itu pasti ada ini guys. Ini namanya sayur bening, tapi di sana disebutnya di daerah Muna itu menyebut sayur ini sebagai sayur katembe. Coba kita coba. Bismillah. Sip. Ini nasi untuk makanan ya sebagai penyeimbang aja guys. Dan ini ada telur juga. Kita makan supaya menjaga kesehatan tubuh. Mari kita coba. Kita sendok dulu kambosenya. Ini kambosenya guys. Dan kita coba dengan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Bismillah. Enak guys. Kita coba airnya guys. Nih. Mantap. Gas. Enak. Jadi rasanya itu nggak jauh beda sama ikan yang dimasak, tapi ini masih ada rasa-rasa ikan kayak mentah-mentahnya, tapi nggak mentah banget. Dan untuk jeruknya tuh, air jeruknya nggak begitu kecut karena udah menyatu sama mungkin partikel-partikel airnya yang ada dalam ikan. Guys, jadi ini adalah makanan ternikmat sebagai anak perantau di Jakarta yang udah 3 tahun lebih di Jakarta, membuat makanan sederhana, sayur bening, mengingatkan saya makanan khas di kampung halaman. Ini meskipun saya keliling di Jakarta, saya nggak bakalan ketemu sama jagung kayak gini guys. Karena jagung ini diimpor langsung dari Kabupaten Muna. Bayangin, Kabupaten Muna ekspor jagung ke Jakarta. Oke guys, thank you. Jangan lupa selalu dukung karena masih banyak cerita yang lainnya. Bye bye.